Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nararia Nova Adventia sebagai moderator pada diskusi hari ini. Di pagi yang cerah ini, saya harap semuanya dalam keadaan baik dan juga sehat. Dan pastinya sudah siap untuk melaksanakan diskusi hangat pada hari ini. Dan topik pada hari ini adalah topik yang sangat sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi di negara kita, yaitu kondisi perekonomian Indonesia di masa pandemi COVID-19. Wow, sangat menarik bukan topiknya? Bahkan kita sudah tidak sabar untuk segera mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemateri. Apalagi kita juga akan ditemani oleh dua pemateri yang tidak kalah hebatnya, yaitu Kurniawati dan juga Melinda Rahmawati Sofrenita. Namun, sebelum masuk pada materi, terlebih dahulu saya akan menyampaikan susunan acara diskusi pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan oleh moderator. Yang kedua, sesi tanya jawab. Selama proses diskusi ini berlangsung, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh audiens. Yang pertama yaitu peserta dilarang untuk menciptakan kegaduhan pada saat penyampaian materi. Yang kedua, peserta dimohon untuk menonaktifkan mikrofon selama proses diskusi, terkecuali pada saat sesi tanya jawab. Itu pun hanya untuk peserta yang bersangkutan. Yang ketiga, selama proses diskusi berlangsung, peserta dilarang untuk menonaktifkan kamera. Yang keempat, yaitu peserta tidak diizinkan untuk menyela pembicaraan ketika dalam penyampaian materi. Dan lebih baik jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, bisa disampaikan pada waktu sesi tanya jawab. Yang kelima, ketika ingin mengajukan pertanyaan, peserta dapat memberikan simbol raise hand, kemudian bertanya dengan menghidupkan mikrofon, serta menyebutkan nama dan juga NIM. Dan yang keenam, pertanyaan yang diajukan tidak diperkenankan apabila berkaitan dengan sara. Baik, kita akan masuk pada acara kedua, yaitu acara penyampaian materi. Kepada Kurniawati dan juga Melinda, kami persilahkan. Baik, di sini saya Melinda Rahmawati Sofrenita akan memberikan materi tentang pengaruh COVID terhadap perekonomian Indonesia. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Baik. Next. Baik.
dapat kita ketahui sendiri bahwa virus COVID-19 tersebut itu sangat berpengaruh terhadap Indonesia. Dan kemudian pemerintah memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak. Sebab karena itu, ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang gambaran umum perekonomian Indonesia. Kemudian akan dilanjutkan dengan Kurniawati dengan materi perekonomian sebelum dan sesudah COVID-19. Kemudian perubahan struktur perekonomian di Indonesia pada saat ini. Kemudian saya akan melanjutkan lagi materi keempat, yaitu dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia dan upaya pemerintah dalam menanggulangi perekonomian pada masa pandemi COVID-19. Baik, next. Next. Baik, gambaran umum perekonomian Indonesia. Setelah merdeka, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk, bahkan ekonomi nasional boleh dikatakan mengalami stagnasi. Sistem politik yang dijalankan di Indonesia ternyata menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian nasional di negara Indonesia. Berikut keadaan perekonomian Indonesia yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, keadaan perekonomian Indonesia awal kemerdekaan pada tahun 1950 sampai 1966. Pada keadaan ini, struktur ekonomi Indonesia masih berupa peninggalan zaman kolonialisasi. Pemerintah saat awal kemerdekaan dibagi menjadi 2 masa, yaitu pemerintahan masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Yang kedua, pemerintahan masa berlakunya demokrasi terpimpin pada tahun 1959 hingga 1966. Dilanjutkan dengan gambaran umum perekonomian Indonesia yang kedua, yaitu keadaan perekonomian pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Pada masa Orde Baru terdapat 3 kondisi. Yang pertama, kondisi masa peralihan. Yang kedua, kondisi pembangunan masa Orde Baru. Yang ketiga, langkah perbaikan ekonomi. Kemudian gambaran umum perekonomian Indonesia yang ketiga, yaitu keadaan perekonomian pada pemerintahan transisi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 1995 mengalami peningkatan. Hal ini kemudian membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di ASEAN. Namun pertumbuhan ekonomi tadi harus kembali menurun pada tahun 1998. Melalui pelaksanaan pemilu pada tahun 1999, terpilih Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia dan Megawati sebagai Wakil Presiden. Kemudian lahirlah pemerintah reformasi atau perubahan. Gambaran umum perekonomian Indonesia yang keempat adalah keadaan perekonomian pada pemerintahan reformasi. Pada awal masa reformasi, tindakan-tindakan yang langsung diambil untuk mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia belum terlihat, karena pada saat itu pemerintah masih berfokus pada pengendalian stabilitas politik. Pada awal pemerintah reformasi, kondisi perekonomian menunjukkan adanya perbaikan, tetapi tidak berjalan lama. Kerusuhan sosial yang bernuansa disintegrasi muncul di mana-mana. Kondisi perekonomian lebih buruk dari keadaan masa transisi. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri Kurniawati selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kurniawati. Saya akan melanjutkan penjelasan dari materi yang pertama, yaitu Mailinda. Next. Pertumbuhan ekonomi sebelum COVID-19. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebelum adanya COVID-19 masih meningkat. Secara keseluruhan, kondisi ekonomi sebelum pandemi masih baik untuk melakukan investasi. Tidak hanya perekonomian secara global yang masih positif, namun kondisi ekonomi di Indonesia sebelum pandemi pun masih cukup baik, di mana kondisi ekonomi berada pada level 5 sampai 5,5%. Kemudian dengan adanya regulasi yang dibuat oleh pemerintah serta kondisi rupiah yang masih cukup stabil dan cadangan devisa kita yang masih bagus menjadi daya tarik bagi investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Next. Selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi selama COVID-19 atau sudah COVID-19. COVID-19 ini sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi di dunia. Dampak negatif pertumbuhan ekonomi global secara tidak langsung akan berimbas kepada ekonomi Indonesia dalam jangka beberapa waktu ke depan. Kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh COVID-19 ini sangat diakibatkan oleh COVID-19 ini, contohnya seperti banyaknya karyawan yang mengalami PHK karena menurunnya dana perusahaan. Selain itu, kita juga menjadi semakin terbatas dalam melakukan pekerjaan karena kita harus mengikuti protokol kesehatan. Contohnya, banyak sekali pedagang yang tidak bisa berjualan di pasar karena pasar harus ditutup untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Selanjutnya, next. Perubahan struktur perekonomian di Indonesia pada masa pandemi. Krisis kesehatan yang terjadi saat masa pandemi ini menimbulkan krisis dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah sudah dilaksanakan, seperti merestrukturisasi anggaran belanja APBN dengan mengalihkan anggaran belanja kegiatan tidak mendesak ke belanja penanganan COVID-19. Dampak dari COVID-19 ini membuat perekonomian Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi secara berturut-turut pada kuartal 1 dan kuartal 2. Pada kuartal 2 tahun 2020, pertumbuhan diperkirakan menurun hingga minus 3%. Hal tersebut dikarenakan banyaknya karyawan yang di PHK sehingga meningkatkan angka pengangguran yang meningkat secara tajam dengan jumlah sekitar 3 juta orang selama bulan Maret hingga Juni 2020. Baik, penjelasan selanjutnya silakan dilanjutkan oleh Mailinda. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Next. Baik, dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Dapat kita ketahui, dampak perekonomian Indonesia sangat banyak. Sebentar. Baik, dampak positif yang dapat kita lihat yaitu peluang untuk memperkuat ekonomi dalam negeri dapat terlaksana karena pemerintah akan lebih memprioritaskan serta memperkuat daya beli dalam negeri daripada menarik keuntungan dari luar negeri. Selain itu, setelah adanya pandemi COVID-19 dan anjuran untuk di rumah saja membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih kreatif dalam berwirausaha.
dengan buka toko online. Tidak sedikit juga yang menjual kerajinan tangan seperti boneka rajut, lukisan, dan masih banyak lagi. Hal tersebut dapat meningkatkan sumber daya manusia, mengasah kreativitas masyarakat. Kemudian dampak negatifnya ada 3 dampak negatif. Yang pertama, penurunan pengelolaan APBN. Untuk menanggulangi hal ini, fungsi APBN bisa menjadi instrumen fiskal negara dalam memitigasi dan meredam dampak dari COVID-19 ini. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan beberapa anggaran negara untuk membiayai penanganan COVID-19. Kemudian, dampak negatif yang kedua, yaitu kemiskinan. Dengan adanya pandemi ini, banyak perusahaan yang mengadakan PHK besar-besaran. Hal ini mengakibatkan banyak orang kehilangan lapangan pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan. Kemudian dampak negatif yang ketiga, yaitu penurunan pengelolaan APBN. Untuk menanggulangi hal ini, fungsi APBN bisa menjadi instrumen fiskal dalam memitigasi dan meredam COVID-19. Kemudian, next. Ya, pemerintah meluncurkan beberapa program bantuan untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi. Berikut beberapa contohnya, yaitu program Keluarga Harapan atau PKH. Program ini merupakan perlindungan sosial yang memberikan bantuan berupa uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin atau RTSM yang bersangkutan dengan hal kesehatan dan juga pendidikan. Kemudian, Kartu Prakerja. Kartu Prakerja merupakan bantuan biaya yang ditunjukkan untuk pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan suatu keterampilan. Kemudian, Bansos. Bansos merupakan bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk melindungi warga miskin yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kemudian, ada penurunan tarif listrik. Pada masa pandemi membuat sebagian masyarakat mengalami kesulitan ekonomi sehingga pemerintah menurunkan tarif listrik. Next. Oke, yang kelima yaitu ada BLT dana desa. BLT ini diluncurkan dalam 2 gelombang. Gelombang yang pertama diberikan tepatnya pada bulan April sampai Juni, yaitu 3 bulan. Kemudian yang keenam, ada subsidi gaji karyawan. Subsidi ini untuk karyawan swasta. Kriteria untuk subsidi ini adalah mereka yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah 5 juta. Kemudian ada BLT, usaha mikro kecil. BLT merupakan bantuan langsung tunai sebesar 2,4 juta ditransfer lewat rekening yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 24 Agustus 2020. Program ini ditunjukkan kepada semua pelaku usaha yang tergolong kecil dan bantuannya berupa dana hibah. Baik, itu tadi penjelasannya. Silakan. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri kita yang sangat hebat ini ya, sudah menyampaikan materi yang luar biasa ini. Bagaimana setiap negara sendiri memiliki kesulitan dalam bidang perekonomian di masa pandemi ini. Untuk selanjutnya akan dibuka sesi tanya-jawab. Saya ingatkan kembali bagi peserta yang ingin bertanya, dimohon untuk menggunakan simbol raise hand, kemudian menyebutkan nama dan juga NIM.
Pada peserta yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, kepada Saudari Lili Nurkhalidah, kami persilakan untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lili Nurkhalidah, NIM 190210115. Saya mau bertanya, menurut pemateri, apakah program Kartu Prakerja yang sedang dilakukan pemerintah selama pandemi COVID-19 ini jalan secara efektif? Mengingat pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan sekarang ini secara online dan tidak berbeda jauh dengan konten yang ada di YouTube, di mana konten tersebut itu dapat diakses secara gratis oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Lili. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada pemateri, apakah langsung dijawab atau kita mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu? Bagaimana? Saya jawab aja ya, yang pertanyaan dari Lili. Oh, baik. Baik, menurut saya, rencana pemerintah menggulirkan program Kartu Prakerja selama pandemi tidak memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat. Apalagi pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan secara online dan semua masyarakat bisa mengakses secara gratis. Itu membuat masyarakat protes terhadap keseriusan pemerintah terhadap rencana program tersebut. Dan masyarakat cenderung menginginkan bantuan yang langsung dirasakan manfaatnya seperti cash transfer atau BLT daripada pelatihan-pelatihan. Dan sebaiknya memang pemerintah harus memberhentikan program seperti itu karena sama sekali tidak efektif dalam menstimulus perekonomian masyarakat. Menurut saya sih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk pemateri dari Saudari Lili. Apakah sudah jelas jawaban yang diberikan atau masih ada sanggahan? Baik, sudah jelas. Terima kasih pemateri. Untuk selanjutnya, apakah ada peserta yang masih ingin bertanya? Kami persilahkan. Baik, kepada Nanda Putri, bisa langsung bertanya. Baik, perkenalkan nama saya Nanda Putri Mardiana, NIM 1910210101085. Saya ingin bertanya kepada pemateri, pada bagian upaya pemerintah dalam mengatasi perekonomian pada masa pandemi COVID, itu tadi kan disampaikan adanya BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, untuk masalah BLT tersebut, siapa saja yang bisa menerima bantuan tersebut dan bantuan tersebut itu digunakan untuk apa gitu. Terima kasih untuk Saudari Nanda. Selanjutnya, kami persilakan untuk tim pemateri memberikan jawaban. Baik, terima kasih atas pertanyaannya sekali lagi. Saya akan menjawab. Jadi, Presiden Joko Widodo itu memutuskan untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada warga miskin. Untuk gelombang pertama itu sebesar 600
600.000 per bulan. Nah, syarat penerimanya ini adalah keluarga miskin yang bukan termasuk penerima program Keluarga Harapan atau PKH, tidak memperoleh kartu sembako dan kartu prakerja. Nah, penerima BLT ini didasarkan dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Ketentuan mengenai mekanisme pendataan, penetapan data, penerima manfaat, dan pelaksanaan pemberian BLT ini dilakukan sesuai ketentuan Menteri Desa PDTT. Bantuan ini merupakan suatu upaya pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat atau warga desa akibat wabah virus corona yang berimbas terhadap perekonomian. Begitu. Terima kasih. Wow, sangat jelas sekali ya jawabannya dari pematerian kita. Untuk Saudari Nanda, apakah jawaban yang diberikan sudah menjawab pertanyaan Anda? Sudah menjawab pertanyaan dan saya sudah puas. Terima kasih pemateri. Untuk selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan dari peserta? Kami persilahkan. Saya ingatkan kembali, bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menggunakan simbol raise hand. Apa mungkin dari Saudara Nagib ada pertanyaan? Cukup. Apakah sudah tidak ada yang ingin bertanya dari peserta? Oh, sepertinya sudah paham semua ya bagaimana kondisi perekonomian di negara kita yang cukup menurun. Baik, dari materi yang disampaikan, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi pada hari ini, yaitu berdasarkan materi yang diberikan, kita dapat mengetahui bahwa keadaan perekonomian di masa pandemi COVID-19 telah mengalami penurunan dibandingkan sebelum terjadi pandemi. Bahkan tidak hanya di Indonesia, di negara lain pun juga terjadi hal seperti ini. Hal ini disebabkan banyak aktivitas atau kebijakan yang tidak berjalan dengan lancar dan memberikan dampak pada masyarakat seperti pemutusan hubungan kerja. Tetapi pemerintah tetap berusaha untuk melakukan kebijakan seperti memberikan dana kepada masyarakat bagi yang ingin berwirausaha. Kemudian pemerintah juga memberikan bantuan seperti PKH, kemudian bansos, dan bantuan yang lainnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Dan untuk diskusi pada siang hari ini saya cukupkan. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara dan juga teman-teman yang sudah berpartisipasi di dalam diskusi hangat pada hari ini. Semoga di lain kesempatan kita dapat dipertemukan kembali dengan diskusi dengan tema yang lebih menarik lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih.